jaringannya. Udah. Baik, hari ini kami bertiga ingin melakukan wawancara dengan salah seorang ahli IT dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja, dan sudah berada di tengah-tengah kita yaitu Bapak Said Iskandar Al-Idrus, SSI, MSI. Terima kasih ya Pak sudah mau hadir di tengah-tengah kita sekarang ini dalam kesibukan Bapak. Baik, kita mulai saja ya Pak agar tidak memperlama waktu. Yaitu pertanyaan pertama, apakah Bapak punya kesibukan lain selain mengajar sebagai dosen di UNI, Pak? Terima kasih atas waktunya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa diwawancara langsung oleh mahasiswa. Baik, berkaitan dengan profesi ya. Selain saya mengajar, saya juga aktif di beberapa komunitas ya, komunitas penelitian, kemudian juga komunitas IT ya. Beberapa teman yang juga sama ya, bidangnya di developer software ya, di software engineering. Kemudian juga saya juga aktif di beberapa komunitas riset ya, penelitian untuk bidang IT ya, termasuk di dalamnya beberapa bidang tentang big data atau data science gitu. Terima kasih. Berarti Bapak memang di kehidupan sehari-hari pun semuanya tentang IT ya Pak ya? Iya, di samping itu juga saya pengamat situasi kondisi. Mengamati situasi politik, mengamati situasi ekonomi, mengamati situasi wabah pandemi, ya macam-macam lah ya. Karena semuanya itu berkaitan dengan data. Ya, kita akan selalu bisa membuat informasi baru, ya, analisis baru dengan mengumpulkan data, ya. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kita, jadi sejalan lah gitu. Jadi banyak problem, banyak bidang riset yang dilakukan oleh mahasiswa juga memperkaya hasanah wawasan. Jadi mau nggak mau kita harus juga ikut mencari informasi-informasi baru di luar. Gitu. Baik Pak, terus lanjut ke topik. Apakah Bapak menyukai gitu menggunakan bahasa Indonesia? Kalau Bapak menyukai menggunakan bahasa Indonesia, itu alasannya itu apa gitu Pak? Bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu ya. Jadi kita wajib menggunakan bahasa Indonesia di sehari-hari. Komunikasi kita tidak bisa berjalan dengan baik, dengan lancar kalau komunikasinya tidak bagus gitu ya. Nah, kok salah satu alat menyampaikan sesuatu itu di samping visualisasi bunyi gitu ya. Ya, bahasa itu adalah salah satunya. Jadi kalau di Indonesia itu bahasanya bahasa pokok ya. Kalau bahasa asing itu hanya pendamping. Bahasa daerah kita gunakan untuk sosialita, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan adat istiadat budaya ya masyarakat. Namun bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kita gunakan dalam bentuk menyampaikan informasi, proses belajar mengajar, dan juga digunakan untuk beberapa paper yang berbasis publikasinya tuh di Indonesia gitu. Jadi kayak gitu. Terus Pak, apakah Bapak bangga gitu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Dan kalau memang bangga gitu alasannya itu apa Pak? Ya, bahasa Indonesia itu bukan hanya kebanggaan ya, karena bahasa Indonesia yang mempersatukan Indonesia. Jadi itu sudah dicetuskan di Sumpah Pemuda ya, kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Adapun bahasa di luar bahasa Indonesia yang ada di Indonesia ya, karena kita banyak etnis,
itu mencerminkan kita bisa disatukan oleh satu bahasa walaupun kita latar belakang etnisnya berbeda-beda. Kemudian bahasa juga jadi kebutuhan pokok. Jadi kemanapun kita pergi ya di seluruh Indonesia ini, kita menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sangat menguntungkan sekali. Walaupun ada beberapa daerah yang masih kental sekali bahasa daerahnya ya ketimbang menggunakan bahasa Indonesia, saya pikir itu hanya faktor habit aja, kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi walaupun mereka sehari-harinya bahasanya bahasa daerah, tapi kalau mereka kedatangan orang luar, tamu atau keluarga yang dari luar daerah, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Terus Pak, apakah Bapak dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak, selain mengajar gitu, apakah masih menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu Pak? Atau saat mengajar saja atau bagaimana gitu Pak? Oke. Terkait dengan bahasa baku ya. Kita ada bahasa harian ya, yaitu bahasa gaul. Kemudian ada bahasa mengajar ya namanya. Kalau di entertain namanya bahasa nyiar gitu ya. Jadi ada bahasa kita obrolan sehari-hari ya, ada bahasa formal dan ada juga bahasa yang baku gitu. Nah, apakah bahasa formal itu sama dengan bahasa baku? Saya tidak berkompeten untuk menjawab itu ya. Tapi yang jelas kalau dalam suasana formal wawancara ya, kita duduk di komunitas ilmiah ya, kita menggunakan bahasa yang formal ya, saya anggap formal karena bahasa tatanan bahasanya diatur. Itu berbeda kalau seandainya kita duduk di restoran atau di warung kopi yang memang kita audiensnya itu kawan-kawan sepergaulan. Jadi lebih nyaman ya, kita lebih nyaman dengan bahasa yang tidak baku gitu, tapi dapat dipahami dan lebih akrab. Dicampur dengan bahasa daerah mungkin kalau seandainya ada beberapa kawan kita yang mengerti bahasa daerah. Saya pikir begitu. Berarti tergantung tempat dan situasi juga ya Pak ya? Ya, tergantung tempat dan situasi. Baku gitu ya. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haji Fatul. Pertanyaan. Baik Pak. Menurut Pak Said sendiri, seberapa penting sih bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Oke, karena sangat penting, karena itu identitas ya. Jadi saking pentingnya, saya lihat di beberapa media sosial ya, di video di Facebook, di YouTube, atau di beberapa media sosial yang lainnya, malah beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu tetap mengajarkan anaknya itu berbahasa Indonesia. Itu menandakan apa? Bahasa Indonesia itu tidak hanya pemersatu bangsa, tapi juga menjadi identitas. Jadi kita itu tidak akan mungkin dianggap orang Indonesia kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Begitu pentingnya orang Indonesia, malah ada beberapa negara yang membuat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa asing yang menjadi acuan di beberapa tempat umum gitu, seperti di Arab Saudi ya. Itu beberapa tempat layanan umum itu di samping ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia salah satunya jadi penunjuk di pelayanan umum gitu. Itu menandakan bahwasanya bahasa Indonesia juga dianggap strategis karena orang Indonesia itu menjadi menjadi mitra penting gitu untuk banyak negara. Saya pikir gitu. Kemudian ada beberapa malah banyak pedagang ya. Kemudian juga beberapa negara seperti Australia itu malah mencari guru bahasa Indonesia yang lancar berbahasa Inggris. Nah, begitu ya. Saking pentingnya bahasa Indonesia itu untuk diajarkan di Australia. Nah, gitu. Jadi mereka menganggap Indonesia itu adalah mitra yang penting dan sangat dekat ya. Jadi secara geografis Australia itu kan dekat dengan Indonesia.
Jadi kalau mereka mau liburan itu ke Bali. Jadi mereka melakukan perjalanan bisnis itu ke Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka mengerti bahasa Indonesia, itu memudahkan ya orang-orang Australia untuk berlibur atau juga melakukan bisnis atau juga melakukan pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa universitas yang ada mata kuliah budaya ya, alat musik gitu, itu banyak mahasiswanya itu mahasiswa asing ya, tertarik dengan kebudayaan Indonesia, dan salah satu jembatannya adalah bahasa ya. Oke. Tadi Bapak bilang kan Bapak menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar, bahasa yang baku gitu Pak. Jadi ini saya mau nanya, bagaimana pengalaman Bapak mengenai bahasa Indonesia yang tadi itu, yang Bapak gunakan bahasa bakunya gitu lah Pak. Pengalaman Bapak bagaimana? Apakah sulit gitu? Sebenarnya tidak sulit ya. Jadi hanya faktor kebiasaan. Ada beberapa hal yang mungkin bahasa sehari-hari itu terbawa kita dalam mengajar gitu. Tapi di dalam acara formal ya, apalagi kalau acara suasana belajar mengajar, suasana ilmiah, pertemuan-pertemuan ilmiah, ya seminar, itu memang kita haruskan, saya pikir ya, diharuskan itu memiliki dasar pengetahuan tentang berbahasa, ya, bagaimana sepatutnya, karena ada beberapa kata itu yang sama maknanya tapi penempatannya beda gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu harus terbiasa presenter ya. Dosen itu kan apa ya? Presenter dia ya. Kalau di kelas dia itu jadi presenternya. Jadi entertainernya gitu. Jadi kalau dia tidak menggunakan bahasa yang baik, kemudian juga tatanannya juga harus baik, dia tidak bisa menghadirkan informasi dengan baik dan benar dan juga menarik. Gitu. Jadi bahasa baku itu saya pikir tepat sekali digunakan untuk suasana formal ilmiah, apalagi kita menghadapi orang-orang yang mungkin saja ya punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan bahasa baku, saya pikir mempunyai makna yang fokus ya, itu maknanya itu terhadap si pengajar atau si presenter atau si pembicara itu memiliki makna yang sama. Ya kayak gitu. Keterampilan berbahasa lah saya pikir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan keterangan Bapak, antara kehidupan sehari-hari dan dalam Bapak mengajar, berarti Bapak lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, begitu ya Pak? Ya, always, selalu. Bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Indonesia itu wajib yang utama, walaupun kita campur dengan istilah-istilah asing ya. Karena banyak juga bahasa-bahasa asing itu yang kita konversi menjadi bahasa Indonesia baku gitu ya. Dari bahasa Arab itu banyak dikonversi jadi bahasa Indonesia ya. Jadi adil, makmur, nah itu kan bahasa dari asingnya. Kemudian juga istilah-istilah bahasa Inggris gitu. Karena kita juga memang berkecimpung di dunia IT, tentu saja banyak istilah-istilah yang tidak bisa dimaknai secara secara telanjang gitu bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi dia punya makna sendiri gitu di dalam bahasa IT gitu ya. Macam bahasa pemrograman gitu ya. Bahasa pemrograman itu kan programming ya, programming language itu kita komunikasi dengan mesin. Ya kalau kita bahasa Indonesia itu kita kan berbahasa dengan. Jadi bahasa-bahasa yang di dalam kita sering lakukan di komputer itu ya istilahnya itu banyak bahasa asing. Jadi kalau ditranslate gitu ya secara itu maknanya jadi berbeda. Jadi makanya kadang-kadang kita masih campur dengan bahasa asing gitu, macam upgrade. Nah, itu kita sering itu. Kalau upgrade itu meningkatkan gitu. Jadi kalau kita bilang, oh kamu tingkatkan softwarenya gitu, agak kurang enak dia gitu. Kan memaknainya tadi itu gitu. Jadi karena faktor kepentingan juga.
Tapi umumnya bahasa Indonesia kalau dalam penyampaian yang bisa diwakili, yang tidak harus dicampur dengan bahasa asing, saya pikir ya kita pakai bahasa Indonesia. Gitu. Lalu Pak, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tentunya Bapak kan di bidang IT gitu kan, ada nggak bahasa lain yang Bapak kuasain gitu, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sendiri? Kalau bahasa asing ya, saya pikir belum ada, masih bahasa Inggris lah yang kalau sering dengar itu bahasa Korea, bahasa Jepang, saya hanya bisa membedakan. Oh ini orang Korea, ini orang Jepang, ini orang Chinese, orang Cina gitu ya. Nah walaupun mereka dari rumpun yang sama, tapi saya bisa bedakan ini orang Korea. Termasuk tulisannya juga, tulisan kanjian. Tapi kalau betul-betul mempelajarinya belum bisa. Tapi hanya bisa membedakan. Oh ini dari Korea ini gitu. Tulisannya kanjinya juga beda. Cina juga begitu. Ini dari Cina nih gitu. Saya pikir gitu. Cuman bisa membedakan, tapi saya nggak mengerti. Hanya bahasa Inggris yang menurut saya sampai sekarang ini yang lumayan familiar lah, gitu. Cukup mengerti. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik, yang biasa kita sering gunakan di kehidupan sehari-hari itu? Oke. Saya pikir bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan tatanan bahasa baku yang ada di Kamus Bahasa Indonesia tentunya ya. Kemudian bahasa itu juga digunakan pada tempatnya. Kemudian bahasa bisa bermakna kata-kata itu. Jadi apa yang kita omongkan itu orang yang di audiens kita itu mengerti. Kemudian tidak mencampur adukkan bahasa-bahasa kadang kita menggunakan istilah tertentu untuk untuk sekarang itu istilahnya tuh bully ya, membuli orang dengan bahasa gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang bahasa itu digunakan untuk hal-hal yang baik, kemudian juga digunakan untuk memaknai yang baik, dan yang paling penting tujuannya agar komunikasi yang terbangun itu betul-betul komunikasi yang baik. Saya pikir begitu, saling memahami. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya akan saya alihkan lagi kepada moderator. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Kami rasanya itu pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih atas kegiatan Bapak dalam menemani kami dalam wawancara singkat ini. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih ya, sama-sama. Pak. Terima kasih ya Pak.